Silakan. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Nasisa ya, yang akan mendampingi Ibu Indah ya, dan juga Ibu siapa kalau boleh tahu? Siti. Ibu Siti ya. Ini bisa disebutkan nama, usia dan alamatnya? Ini adalah ibu saya, Ibu Indah. Usianya 39 tahun dan kami sekarang tinggal di Jalan Giling Atas Raya nomor 32 Nas. Sedangkan saya sendiri berusia 18 tahun. Oh ya, baik. Terima kasih atas informasinya, sudah sesuai ya. Mungkin Ibu Restu, saya lihat gimana nih kabarnya? Saya lihat Ibu juga tampak mumpungnya ini ya. Jadi sekiranya ada yang bisa dibantu Ibu? Iya, soalnya saya itu merasa bingung, merasa putus asa, nggak tahu mau ngapain karena 1 bulan yang lalu itu saya didiagnosis kanker stadium 2. Oh baik. Jadi Ibu dan Adik ya, saya mau izin untuk melanjutkan tindakan. Selanjutnya saya di sini nanti akan melakukan beberapa tindakan dan harapannya bisa membantu Ibu Restu atau Ibu Indah ya, dan juga Adik untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah di sini untuk waktunya sekitar 30 menit saja. Apakah disetujui? Baik, setuju ya? Baik, selanjutnya di sini saya mau izin untuk bisa tidur terlebih dahulu ya. Saya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Baik, permisi Ibu ya, saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Baik, tadi saya sudah melakukan beberapa pemeriksaan ya. Saya izin untuk menyampaikan bahwa hasil tekanan darahnya 150/90. Kemudian nadinya tadi 115. Untuk suhunya tadi juga normal ya, 36,7. Kemudian tinggi badannya juga tadi sudah diukur juga 157 dengan berat badannya 64 ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan lebih baiknya berbicaranya di sini saja atau di tempat lain Bu ya? Tempat lain, kalau bisa di situ dekat Oh jendela. iya, dekat jendela ya. Lebih Baik, enak. mungkin bisa beranjak di tempat tidur ya. Apa yang dirasakan oleh Ibu Indah ya sejauh ini? Bisa diceritakan lebih lanjut lagi? Jadi begini ya Nurse, beberapa bulan lalu ibu saya sempat didiagnosis kanker otak stadium 2. Nah saya sendiri sebagai anaknya juga bingung dan harus bagaimana lagi selain pasrah untuk menghadapi kondisi ibu saya ini. Nah di usia saya yang terbilang masih cukup muda dan yang seharusnya saya fokus belajar dan bermain dengan teman sebaya saya merasa saya cukup diuji dengan tanggung jawab untuk merawat ibu dan adik saya. Yang apalagi adik saya juga masih kecil ya Nurse, apalagi kami juga masih butuh dorongan, butuh semangat dari seorang ibu untuk menjalani kehidupan kami hari ini dan hari-hari yang akan datang. Baik, saya paham mengenai apa yang Adik rasakan ya. Jadi saya mengerti juga, saya harap Adik bisa menceritakan lebih lanjut lagi seperti apa kondisi mungkin di rumah atau mungkin kejadian yang mungkin dialami ya sebelumnya, seperti apa. Ya, jadi begini ya Nurse, 1 bulan setelah ibu saya konsultasi terkait dengan keluhan yang ibu saya rasakan, ibu saya itu menjadi orang yang kurang bersemangat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Terus juga hal ini berdampak pada nafsu ibu saya yang semakin hari itu semakin menurun, sehingga berat badannya juga ikut menurun. Terus juga terhitung dari hari ini yang ditimbang tadi tuh ibu saya berat badannya sudah turun sekitar 7 kilo. 7 kilo ya? Iya. Selain itu juga apabila diajak ngobrol itu tidak terjadi kontak mata gitu Nurse. Terus ibu saya juga sering kali pasrah dan tidak ada semangat untuk berjuang dengan hidupnya. Nah tidak jarang juga saya itu menemui ibu saya sedang duduk menyendiri, melamun dengan tatapan kosong, seperti bingung akan keadaannya sekarang gitu. Baik, saya paham apa yang dirasakan Adik dan juga Ibu ya, karena Ibu juga menderita penyakit yang luar biasa ya tentunya. Itu sungguh tidak mudah juga ya Ibu ya. Baik, selanjutnya apa yang dirasakan sejauh ini oleh Ibu menurut Adik itu seperti apa ya? Kalau saya lihat ya berdasarkan apa yang ada dengan ibu saya itu, ibu saya sampai saat ini masih tidak nafsu makan. Terus juga dia sering mengatakan bahwa hidupnya itu hampa, tidak berguna karena penyakit yang ibu saya alami, sehingga membuat aktivitas yang biasa beliau lakukan, yang ibu saya lakukan itu menjadi terhambat. Baik, saya paham terkait apa yang dirasakan ya. Dan kalau boleh tahu, mungkin apakah Ibu ini pernah mengalami hal yang serupa sebelumnya? Gimana? Belum. Belum pernah ya. Dan selanjutnya, apa yang membuat Ibu berpikir demikian ya? Sedangkan di samping Ibu ada malaikat yang luar biasa yang melihat dari titipan Tuhan juga. Lalu apa yang Ibu pikirkan saat ini? Ya kayak nyerah aja gitu loh, terus nggak ada gunanya saya itu hidup. Soalnya udah stadium 2, apalagi sering orang katakan itu kalau orang kena kanker ya solusi sembuhnya meninggal. Oh iya, baik-baik, saya paham ya. Selanjutnya bagaimana Ibu mengekspresikan perasaan Ibu selanjutnya? Dengan siapa Ibu cerita atau seperti apa ya? Biasanya ya suami, tapi suami sekarang lagi kerja keluar kota yang ada anak saya nomor 1 ini, jadi saya lebih sering ke
anak saya bercerita. Baik, sebelumnya apakah ibu memiliki penyakit penyerta ya sebelum didiagnosa kanker kalau boleh tahu? Kalau penyerta mungkin tidak ada ya, ibu juga mungkin kalau sakit juga masuk angin seperti biasa, batuk, pilek. Berarti belum pernah sakit yang seperti ini ya, tiba-tiba Iya. langsung kanker seperti itu. Jadi ibu sempat shock juga ya ketika didiagnosa kanker. Baik, saya paham nanti apa yang ibu rasakan. Lalu apakah ada keluarga yang mengalami penyakit serupa sebelumnya? Ada, keluarga saya sehat semua. Terus dia kan, ya saya kaget kan kok tiba-tiba kena kanker, ini kebetulan dari siapa saya nggak tahu. Oh iya, baik. Sebenarnya lalu bagaimana kehidupan mungkin terhadap spiritualnya seperti apa menurut Mbak ini seperti apa? Alhamdulillah ya Nars, sejauh ini ibu saya masih melakukan ibadah sholat meski terkadang harus diingatkan dan dibantu. Oh baik, jadi alhamdulillah masih tetap sholat ya ibu ya. Jadi ya saya lihat juga ibu beragama Islam dan tetap taat beribadah. Jadi saya harap ibu tetap terus mendekatkan pada Allah. Nanti saya harap bisa menemukan ada apa nih ternyata, dan mungkin ada hadiah dari Tuhan yang ibu sendiri tidak sangka-sangka ya. Amin. Baik, selanjutnya saya di sini boleh bertanya ya, kesehariannya ibu ini pekerjaannya apa? Ibu saya seorang ibu rumah tangga. Oh berarti di rumah aja ya? Iya. Di rumah aja. Terus berarti kesibukannya mengurus anak juga ya? Lalu dengan adanya kejadian seperti ini, adakah kebiasaannya mungkin berubah atau lain sebagainya? Jujur kalau kebiasaan sedikit banyak pasti berubah. Terlebih kesehariannya biasanya ibu saya ceria, ibu saya semangat. Tapi karena diagnosa ini ibu saya sering murung, menyendiri, sedih, merasa hidupnya hampa dan tidak berguna. Oh ya, baik. Lalu bagaimana hubungan dengan tetangga atau saudara? Mungkin apakah masih berkomunikasi setelah ada tahu mungkin kejadian seperti ini? Berkomunikasi masih Nas, tapi ya cuma agak mengurangi gitu. Apalagi kalau tetangga itu ada orang kena kanker, kayak sensi kok bentar lagi nih, nggak lama gitu. Baik ibu, selanjutnya bagaimana ibu mengatasi permasalahan ini ya? Belum menemukan ya mbak ya? Kalau dari mbak sendiri bagaimana? Biasanya saya mendampingi ibu saya, terus juga mengingatkan ibu saya untuk terus berdoa, mendekatkan diri kepada Allah agar bisa dibantu sama Allah. Oh baik, saya paham ya apa yang dirasakan selanjutnya. Di sini saya boleh simpulkan bahwa Bu Indah ini mengalami keputusasaan ya karena kondisi keterburukannya seperti ini. Kalau boleh tahu mungkin adik sudah tahu belum atau ibu sendiri keputusasaan seperti apa? Belum tahu. Oh belum tahu ya. Di sini saya memiliki livet ya. Livet ini merupakan definisi dari beragam hal yang bisa diatasi juga. Kemudian apa itu keputusasaan? Jadi keputusasaan secara singkatnya yang mungkin bisa dijawab dulu saja. Bahwa itu merupakan suatu hal kondisi di mana ibu mengalami keterburukan akibat kondisinya mungkin tidak sesuai ekspektasi ya. Lalu tidak menemukan solusi dari permasalahannya itu. Lalunya seperti itu. Dan saya lihat tadi bahwa tanda-tandanya juga dari Ibu Indah ini bahwa dia juga berperilaku pasif, kemudian tadi nafsu makannya menurun, dan juga ditimbangi juga penyakitnya itu juga ya, penyakit kankernya itu. Bagaimana menurut Mbak? Jadi di sini sekiranya apa yang Mbak bisa lakukan ya kira-kira yang menurut Mbak pas nih buat mendukung kesembuhannya Ibu Indah? Selain saya harus mengajak ibu saya untuk rajin berdoa, memasrahkan diri kepada Allah, ya mungkin yang bisa saya lakukan adalah mengingatkan ibu saya untuk terus minum obat, lalu mengajak ibu saya jalan-jalan sebagai distraksi agar ibu saya tidak terlalu terbebani dengan penyakitnya itu. Baik, jadi Mbak luar biasa sekali ya, sudah paham apa yang harus dilakukan, dan saya rasa tepat sekali ya. Saya mau izin menambahkan sedikit, jadi menurut pendapat Mbak tadi itu benar sekali bahwa ibu harus tetap dijaga untuk sholatnya juga, kemudian berhubungan sosial, dan jangan lupa, tadi kan ceritanya sama siapa ibu biasanya? Suami sama anak. Oh iya, suami sama anak ya, baik. Jadi mungkin bisa diteruskan lagi kalau semisal ada yang masih mengganjal di dalam perasaannya atau di hatinya itu bisa diceritakan ya, diungkapkan, jangan dipendam ya. Karena dengan memendam itu nanti akan menimbulkan beragam permasalahan lain seperti itu sekiranya. Lalu bagaimana pendapat ibu? Lebih lega, lebih tenang. Terus saya juga udah tahu gitu solusinya kalau udah di rumah mau ngapain. Baik, jadi ibu sudah bisa lega ya, lebih lega lagi ya setelah tadi mengungkapkan perasaannya ya. Baik, saya harap ibu nanti bisa mengingat-ingat hal baik yang menyenangkan yang pernah ibu lakukan ya. Karena saya nampak ibu bukannya luar biasa sekali ya. Nah, selain itu ibu, kalau boleh tahu itu pekerjaannya apa ya? Kayak maksudnya tadi kan pekerjaannya ibu rumah tangga ya. Dan sebelumnya sudah pernah kuliah juga ya saya dengar ya. Sampai ke Amerika, wah luar biasa ya. Untuk keren sekali bu ya. Dan ibu juga hebat ini tadi sudah cerita juga. Saya rasa ini merupakan suatu hal luar biasa dan harus saya apresiasi ya. Nah, selanjutnya saya berpikir bahwa ini adalah bagaimana saatnya ibu untuk bisa berpikir lebih tenang lagi, mengatur. Tadi ibu sudah tahu ya siapa nih yang bisa mendukung saya di kondisi seperti ini. Ada anak ibu, ada suami ibu ya. Nanti bisa, sekarang kan udah gampang nih bu, teknologi udah bisa telepon, WhatsApp atau lain sebagainya. Bisa
disempat-sempatin pasti dikabarin sama suaminya ibu ya. Nah, mbaknya juga ini luar biasa mau nemenin kesini juga ya. Nah, seperti itu. Mungkin saya harap ibu juga bisa membangun pikiran lebih positif lagi bahwa sebenarnya penyakit kanker itu bisa sembuh ibu ya, bisa sembuh, masih stadium 2 belum sampai stadium yang parah seperti itu. Jadi saya meyakinkan ibu ini, jadi pasti bisa sembuh ibu ya, semangat, pasti bisa sembuh gitu ya. Dan saya harap ini merupakan kehidupan yang harus terus berjalan ibu, karena memang Allah pun tidak mau hambanya pun juga dalam keadaan terpuruk. Tetap ada Allah di sisi kita ya. Yang pasti ada yang menemani. Salah satunya ada malaikatnya Allah, ini ada anak ibu ya yang mengasihnya seperti itu. Lalu mungkin kadang kalanya ibu ada merasa bosan ya? Iya bosan, saya ya masa cuma gini-gini terus. Dulu saya masih bisa berkebun, saya masih bisa ke sana, terus ke anak saudara. Sekarang cuma bisa di rumah, paling pagi-pagi jalan-jalan sama ini. Iya, baik. Nah, sebenarnya saya percaya ibu sebenarnya bisa tetap berkebun, bisa ke rumah saudara dan lain sebagainya. Tinggal bersemangat ya ibu, memulai hari dengan senyuman ya. Jadi mengatakan di depan cermin, mungkin di depan cermin bisa ibu bilang, aku bisa, aku sehat, aku kuat. Nah, dengan keyakinan seperti itu, saya harap ibu bisa menjalani kehidupan yang baik. Saya yakin memang hal ini memang tidak mudah ibu, tapi mari kita coba. Kita coba dan saya percaya ibu pasti bisa. Seperti itu ya. Nah, bagaimana pendapat mbak? Alhamdulillah ya, setelah diberi masakan oleh nurse juga rasanya saya jadi lebih tenang. Saya tahu saya harus bagaimana ke ibu saya tahu saya harus memperlakukan ibu saya seperti apa, terlebih dengan keadaan sekarang yang tidak sehat gitu. Iya baik, jadi luar biasa ya. Jadi selain hal tersebut juga harus diimbangi nih dari obatnya juga ya, jangan sampai dilewatkan ya ibu ya untuk minum obat ataupun pengobatan yang diberikan oleh dokter ya untuk kesembuhan ibu juga. Karena kalau ibu yakin bisa, nah obatnya ini bahkan bekerja bertarung melawan kankernya ya ini ya, seperti itu. Baik. Kemudian saya juga lihat ibu juga senang ya tadi bermain dengan anak-anak juga dengan suami juga ya, bisa healing lah, kita liburan seperti itu. Dan nanti bisa kita ungkapkan perasaan kita abaikan semua problematika yang ada dalam kehidupan kita seperti itu. Baik nurse, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada nurse karena telah memberikan kami ruang untuk sharing terkait apa yang dirasakan oleh ibu saya. Juga terima kasih atas masukan, atas solusi yang sudah diberikan sehingga harapannya bisa membuat ibu saya menjadi jauh lebih baik. Baik, terima kasih. Nah, selalu bagaimana perasaan ibu ya? Saya mulai dari ibu dulu setelah kita berbincang-bincang ini ibu. Lebih lega, lebih fresh, terus apa namanya tadi kan sempat bingung, saya sempat nggak tahu mau ngapain. Ternyata setelah kesini saya mendapatkan banyak solusi. Terus ya mungkin nanti kalau udah di rumah akan saya terapkan. Baik, lalu bagaimana dari pendapat mbak? Ya alhamdulillah, mungkin kurang lebih sama seperti itu, jadi lebih lega, lebih tahu. Apalagi kan saya juga di sini menggantikan peran bapak kan juga lagi di luar kota. Saya menjadi membantu ibu, menemani ibu apalagi di masa sakitnya ini. Ya, lalu bagaimana tindakan apa yang sekiranya ibu bisa dilakukan di rumah nih setelah kita tadi berdiskusi panjang? Mungkin jalan-jalan itu akan terus saya lakukan. Setelah itu saya mungkin menyalurkan perasaan saya ke hobi kayak masak, mungkin nanti berkebun di depan rumah yang ringan-ringan lah kegiatannya, nggak terlalu berat. Terus untuk memperdalam agama, sholat, ngaji, itu nurse. Iya, dan jangan lupa untuk cerita juga ya, saling terbuka saja, jangan dipendam ya bu ya. Jadi lebih baik seperti itu. Itu luar biasa sekali, ibu pasti bisa ya untuk mengendalikan pikirannya juga. Saya yakin bu bisa berpikir lebih positif lagi mengenai apa yang dilakukan atau yang dialami sekarang. Nah, terima kasih atas ceritanya juga, luar biasa ibu, sudah luar biasa cerita, dan juga ada mbak juga ya. Jadi luar biasa seperti itu. Saya senang bisa membantu mbak semuanya. Harapannya nanti kita kedepannya bisa bertemu lagi. Nanti kita akan melatih hubungan sosial ibu ya kedepannya di minggu depan atau mungkin beberapa hari lagi. Kira-kira ada waktu kosong kapan ya? 4 hari lagi. Oh baik, 4 hari lagi, baik. 4 hari lagi bisa kesini ya untuk waktunya, atau mungkin di sini saja atau di tempat baru? Mungkin untuk waktunya sama seperti jam lain dan tempatnya di sini atau di tempat lain bu? Tempat lain. Nah, di tempat lain nurse. Iya, di tempat lain. Di sini saya juga titip ya Kak Adik, nanti intinya selalu mengingatkan ibunya terhadap pesan-pesan saya tadi juga. Jangan lupa untuk ibunya diajak melakukan kegiatan positif seperti itu ya. Saya harap ibu bisa segera sembuh juga dan segera dimudahkan oleh ibu saya. Kalau seperti itu, saya cukupkan ya. Terima kasih. Satu deh. Sabar ibu ya. Saya antar untuk pulang.